Babak 8 besar Liga 3 Sumatera Barat, 10 Pandeka Minang tumbangkan Pandeka Agam Tuwo, Padang Pariaman Minang 1. Duel duo Pandeka tersaji di Stadion Sungai Sari, Padang Pariaman, Rabu 27 Desember 2023. Pandeka Minang PSP Padang versus Pandeka Agam Tuwo PSKB Bukit Tinggi. Salah satu dari sekian laga yang paling menarik yang dinanti-nanti pecinta sepak bola ranah Minang. Memori 2021 masih saja mewarnai laga ini. Kala itu, Pandeka Agam Tuwo unggul dan melaju menjadi jawara Liga 3 Asprof PSSI Sumbar musim itu. Kembali di tempat yang sama, keduanya bertarung. Namun sejarah tak selalu sama. Kali ini, Pandeka Minang pemenangnya. PSP Padang menyudahi perlawanan PSKB pada babak 8 besar musim ini dengan skor tipis 2-1. Satu gol di awal justru milik PSKB Bukit Tinggi. Babak pertama dikuasai penuh Pandeka Agam Tuwo. Pandeka Minang atau PSP Padang hanya sesekali merangsek lewat counter attack. Identitas anak asuh Dodi Leo seperti tak kelihatan pada paruh pertama. Pelatih PSKB Fahmi Ismail menurunkan trio gelandang Rizky Saputra, Ferry Irawan, dan M. Ferdian Yusril. Terbukti sepanjang babak pertama PSKB sukses mengatur irama permainan. Sedangkan di kubu PSP, Dodi Leo memasang Ari Andika, Rivaldo, dan Eki Saputra sebagai dirijen permainan. Ketiganya masih sedikit kaku dalam transisi dan cenderung bermain aman dengan bola-bola umpan jauh. Adalah Yusuf Dwiansyah, ex Jambi United, mengantarkan PSKB Bukit Tinggi leading 1-0 atas PSP Padang. Kombinasinya dengan striker senior M. Yasser Hussein pada menit 18 diakhiri dengan sebuah syuting terukur yang gagal diamankan penjaga gawang PSP, Fajar Aulia. Pandeka Agam Tuwo di atas angin, ketinggalan 1 gol cukup memukul mental Pandeka Minang. Anak-anak PSP semakin tertekan. Keadaan semakin diperparah usai jugador PSP Romi Putra diusir wasit Bayu Pratama di penghujung laga. Dalam rentang 3 menit, Romi menerima 2 kartu kuning, ulah pelanggaran tidak perlu yang dilakukannya. Sebuah catatan yang tak elok untuk pemain sekelas striker. Skor 1-0 keunggulan PSKB atas PSP menutup babak pertama. Memasuki babak kedua, terlihat PSP mulai berbenah. Entah apa yang terjadi di ruang ganti, Pandeka Minang bermain mulai lebih terengginas. Bermain dengan 10 pemain seakan tak memberi pengaruh banyak bagi permainan PSP Padang. Justru Muhammad Fajri dan kawan-kawan malah semakin berani menekan PSKB. Meskipun demikian, juara bertahan tak tinggal diam. Tercatat Yusuf Dwiansyah beberapa kali mampu melepaskan diri dari kawalan bek PSP Muhammad Iqbal dan Ihsan Di Indra. Sayang, peluang-peluang yang tercipta harus terbuang percuma akibat ketidaktenangan lini depan PSKB. Asyik menekan, lini pertahanan PSKB meninggalkan celah. Menit ke-58 menjadi titik balik Pandeka Minang. Kapten tim Porwil Sumbar 2023 Wildan Husnul Al-Fashi yang mengisi pos kanan PSP berhasil masuk hingga bibir kotak 16 PSKB. Sebuah bola liar langsung disambar Wildan dengan sepakan kaki kiri yang tak bisa dibaca kiper PSKB Faris Kurnia. Skor 1-1 membuat pertarungan duo Pandeka semakin menarik. Gol Wildan menambah kepercayaan diri PSP Padang. Kuartet pertahanan PSP yang dihuni deretan pemain muda M. Iqbal, Wildan Husnul, dan Hardiansyah bahu-membahu menjaga kerapatan di bawah komando kapten tim Ihsan Di Indra. Benar saja, menit ke-66 PSP justru berbalik unggul. Berawal dari umpan lob Eki Saputra, Ari Saputra menembus ke dalam kotak penalti PSKB. Dengan tenang, gelandang lincah ini memperdaya Faris Kurnia. Skor 2-1 Pandeka Minang unggul atas Pandeka Agam Tuwo. Sejatinya, ketertinggalan 1 gol tak membuat PSKB patah arang. Namun setiap percobaan yang dilakukan Ferdian Yusril dan rekan-rekan gagal dimaksimalkan untuk menjadi gol penyeimbang. Skor 2-1 bertahan hingga akhir pertandingan. 3 poin PSP ini membuka peluang mereka lolos ke semifinal. Untuk sementara, Al-Fadil Gusfa dan kawan-kawan mengamankan posisi teratas klasemen grup D dengan nilai 4 poin. Sedangkan kekalahan ini akan memperberat langkah Fahmi Ismail mengantarkan timnya ke semifinal. Menghadapi PS Pasaman Barat di laga terakhir, Jumat 29 Desember 2023, memaksa PSKB tak memiliki pilihan kecuali menang kalau tak ingin tercoret dari daftar perburuan jawara Liga 3 Asprof PSSI Sumatera Barat tahun 2023-2024.
Alhamdulillah mungkin motivasi dari manajemen juga untuk adik-adik hari ini kita harus menang lawan PSKB karena kita mengamankan posisi kita lolos semifinal. Alhamdulillah dengan 10 pemain motivasi yang diberikan manajemen sama adik-adik alhamdulillah terrealisasi. Strategi khusus tidak ada, cuman motivasi aja membiarkan mereka bebas bermain. Alhamdulillah hasilnya insya Allah kalau kayaknya PSP Padang udah pasti lolos. Karena apa? PSKB kita kalahkan, nanti kompak kan kita draw aja atau gimana, kita pasti lolos. Alhamdulillah hari ini patut bersyukur kepada Allah karena di babak pertama PSP dalam posisi tertinggal, tapi di babak istirahat pelatih dan kita bersama tetap memberi support kepada pemain bagaimana untuk bermain tenang. Nah, karena bermain emosi, pengalaman kita sebelumnya ketika kita sudah unggul, kita emosi, dipancing emosi, kita akhirnya berakhir di seri. Nah, berdasarkan itulah kita dengan manajer, dengan pelatih bersama pemain untuk mengevaluasi di setiap pertandingan. Dan alhamdulillah hasilnya kita lihat hari ini. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan posisi poin hari ini, insya Allah kita lolos ke babak berikutnya. Kalau target tentu kita dengan membawa nama besar PSP, tentu kita targetnya juara. Kebetulan tadi memang di waktu istirahat kita menyatakan kepada pemain seandainya menang hari ini kita kasih bonus 5 juta, insya Allah kita langsung realisasikan.